Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bimbingan teknis untuk persiapan pembelajaran online yang nanti akan diselenggarakan di semester ganjil di tahun akademik 2020-2021. Jadi nanti untuk kedepannya, semester depan kita masih menggunakan pembelajaran online, ya, yang nantinya akan dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi nanti untuk prosesnya itu ada persiapan untuk pembukaan kelas di virtual learning, kemudian nanti akan ada persiapan materi di virtual learning, kemudian ada absensi perkuliahan. Nah, di sini absensi perkuliahannya akan berintegrasi antara virtual learning dengan Alpa. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan absensi dari ITE yang kemudian nanti datanya akan tersimpan di dalam SIAP atau dalam Alpa. Kemudian yang terakhir nanti akan membahas mengenai pembuatan video pembelajaran, ya. Nah, nanti untuk pembuatan video pembelajaran ini bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan fasilitas di multimedia nanti dipersilakan. Kebetulan saya juga di sini sedang berada di lab multimedia di 308. Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau misalnya mau membuat video bisa menggunakan di lab multimedia. Baik, selanjutnya sebelumnya saya akan bahas mengenai persiapan pembukaan kelas di virtual learning. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti silakan gunakan fitur chat, ya. Nanti saya akan tampung, saya akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk pertama kita masuk ke virtual learning. Oke. Nah, untuk virtual learning ini seperti biasa itu ada alamatnya di vl.poltekpos.acid, ya. Nanti Bapak Ibu bisa login sesuai dengan login masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada sebagian yang sudah menggunakan virtual learning. Nah, bagi yang belum menggunakan nanti untuk semester depan itu diharapkan menggunakan virtual learning ini. Nah, untuk panduan Bapak Ibu menggunakan virtual learning ini itu bisa menggunakan panduan yang ada di halaman utama, ya. Nah, di sini ada panduan e-learning untuk dosen. Nah, Bapak Ibu tinggal download saja materinya di link berikut, ya. Kemudian nanti bisa dibuka di situ untuk virtual learning-nya. Nah, nanti untuk loginnya Bapak Ibu seperti biasa masuk ke halaman virtual learning-nya menggunakan loginnya masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu tidak tahu loginnya atau belum punya loginnya, nanti saya minta tolong ke setiap GKM atau yang ditunjuk untuk mengelola e-learning ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu dosen yang belum menggunakan virtual learning, ya. Nah, ini di sininya contohnya ini login sebagai saya sebagai dosen, usernya, kemudian di sini ada passwordnya. Nah, nanti muncul halaman loginnya, ya. Nah, nanti di sini ada mata kuliah yang nantinya akan diajarkan oleh Bapak Ibu, ya, yang nantinya akan diajarkan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk mata kuliah di sini itu yang mengentrikannya adalah GKM-nya, ya. Jadi yang mengentrikannya itu adalah GKM-nya. Nah, GKM-nya ini nanti akan masuk sebagai
manager ya. Nah, contoh di sini saya bukan sebagai GKM. Kalau misalnya saya masuk sebagai GKM, oke, saya keluar dulu, logout. Nah, nanti untuk GKM-nya ini akan diatur di halaman site-nya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan, nah ini nanti muncul nama-nama dari GKM-nya ya. Ada untuk D4LB itu ada Ibu Tamadara, kemudian D4TI ada Pak Hari, D4AK ada Pak Jaka dan sebagainya ya. Jadi ini nama-nama di sini itu yang berperan sebagai GKM. Nah, tugas dari GKM adalah mendaftarkan setiap dosen dari prodinya masing-masing, kemudian membuat mata kuliah yang nantinya di-assign oleh dosen pengampunya masing-masing. Ya, jadi saya nanti minta tolong untuk setiap GKM-nya untuk mengelola atau mengatur VL ini sesuai dengan semester berjalan, ya, seperti itu. Nah, misalnya saya di sini masukkan sebagai GKM. Oke, saya masuk sebagai GKM. Nah, di sini saya masuk sebagai GKM. Jadi kalau di halaman GKM ini, itu nanti ada site administration. Nah, site administration ini digunakan untuk pengelolaan user dan mata kuliah. Jadi nanti mata kuliahnya, usernya itu didaftarkan di GKM-nya masing-masing. Nah, contohnya di sini saya mau menambahkan user baru. Nah, untuk menambahkan user baru itu masuk ke site administrator, ke user, kemudian ke account. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan user baru. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diisikan, ya, itu username, kemudian passwordnya, kemudian first name, surname, dan email. Nah, untuk dosen diharapkan untuk usernya menggunakan user dari Poltek Pos, kecuali untuk yang dosen dari luar. Nah, kalau dosen dari luar itu bisa menggunakan user selain dari Poltek Pos. Ya, untuk dosen yang dalam, yang internal itu kita menggunakan user dari Poltek Pos. Nah, setelah mendaftarkan nanti akan muncul daftarnya di sini, ya, daftar usernya. Contohnya, misalnya di sini saya, nah ini adalah daftar usernya, ya, user dari dosennya. Nah, kemudian ini profilnya. Nah, untuk profilnya sendiri silakan bisa diedit oleh masing-masing dosen, ya, untuk masing-masing itunya. Nah, kemudian untuk membuat mata kuliah, nah membuat mata kuliahnya itu nanti akan dilakukan oleh GKM, ya. Jadi nanti dosen itu belum bisa akses atau belum bisa membuat materi pengajaran di sini kalau belum ada mata kuliahnya. Nah, cara membuat mata kuliahnya bisa masuk ke course kategorinya, ya. Di sini ada course kategorinya. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam prodinya masing-masing, ya. Contoh misalnya di sini saya masuk ke prodi D3 TI, ya. Nah, di sini nanti ada daftar mata kuliahnya. Nah, untuk membuat course itu kita bisa buat dengan menggunakan add new course. Di sini klik add new course. Nah, kemudian kita masukkan namanya. Nama
mata kuliahnya. Misalnya nama mata kuliahnya itu adalah IRP 1 ya, IRP 1. Kemudian nanti untuk course short name-nya itu nama pendeknya misalnya 201 untuk semester ganjil, kemudian ada IRP kodenya, kemudian D3TI ya. Nah, untuk penamaan short name-nya silakan nanti disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Kemudian ininya course kategorinya. Nah, kemudian untuk course start date-nya dan course end date-nya itu nanti kita klik enable-nya, jadi di disable. Jadi kita nggak perlu menggunakan course start date atau course end date-nya ya. Kemudian di sini IRP 1, kemudian nanti nah ini untuk course summary-nya silakan Bapak Ibu isi boleh apa aja di sini ya. Kemudian nah di bagian course format-nya kita menggunakan topik format ya. Kita menggunakan topik format. Kemudian nanti untuk number of section-nya kita sesuaikan dengan pertemuan yang ada. Di kita itu pertemuannya ada 14. Nah, kalau Bapak Ibu mau memasukkan untuk UTS dan UAS juga silakan ya. Berarti nanti ditambahkan topiknya jadi 16 ya. Nah, kemudian itu saja yang perlu diisi. Jadi yang perlu diisi itu yang ada tanda merah ini. Kalau ininya course kategorinya ini disesuaikan dengan prodinya masing-masing, kemudian receivable-nya show, kemudian setelah itu formatnya diisi, number of section-nya diisi, nah setelah itu baru save and return. Ya. Nah ini sudah dibuat ininya materinya. Oke. Nah, di sini sudah dibuat. Nah, untuk mengaksesnya ke sini itu harus diklik. Nah, nanti muncul seperti ini bentuknya. Jadi dari topik 1 sampai topik seluruhnya. Nah, kemudian kita setting teacher-nya atau kita setting dosennya. Nah, untuk men-setting dosennya itu kita masuk ke bagian course administration ya. Jadi di topik ini, di topik IRP 1 ini kita masukkan dosennya dengan menggunakan course administration. Kemudian di sini ada user. Kemudian kita masukkan enroll user ya. Kita masukkan enroll user. Kemudian kita masukkan enroll user, klik enroll user di sebelah kanan. Nah, kita klik di sininya assign role-nya sebagai teacher. Ya. Teacher, kemudian kita cari siapa teachernya. Misalnya di sini teachernya saya sendiri, Marwanto, search. Nah, di sini nanti ketemu found satu usernya, kemudian enroll. Enroll, nah setelah enroll kemudian finish enrolling this user. Nah nanti dia Marwanto ini digunakan sebagai dosennya atau sebagai teachernya di mata kuliah IRP 1 ya. Jadi nanti kalau kita lihat di bagian ini, nah di sininya sudah ada teachernya ya, teachernya Marwanto Rahmatullah. Atau nanti pada saat saya masuk ke dashboard saya, diklik dashboardnya, nah di sini nanti akan muncul, nah muncul ada IRP 1 ya. Jadi yang list yang ada di sini itu adalah mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan ya, yang sesuai dengan loginnya ya. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana si mahasiswanya untuk join ke ini ya. Nah, untuk join ke sini mahasiswanya kita masih masuk ke di menu course administration, kemudian nanti masuk ke user ya. Kemudian di enroll user
ya. Nah, kalau di sini kita bisa masukkan mahasiswanya satu persatu. Nah, kalau misalnya banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur dari enroll methodnya, ya. Nah, di sini ada enroll methodnya, ya. Kemudian ada self enrollment atau student, ya. Nah, self enrollment ini digunakan supaya si mahasiswanya bisa mengakses atau join secara mandiri, ya. Caranya si self enrollment-nya ini kita aktifkan. Nah, cara mengaktifkannya adalah dengan mengklik di sini enable. Nah, kalau dia mengklik enable di sini, nanti si mahasiswanya apabila dia memilih mata kuliah tersebut, dia akan bisa gabung secara otomatis, ya. Nah, ini supaya tidak membingungkan, kita bisa simpan di bagian atas, ya. Ada manual enrollment, ada self enrollment. Kalau manual enrollment itu tadi kita masukin datanya satu-satu, ya, data mahasiswanya. Tapi kalau data mahasiswanya udah banyak, mungkin Bapak Ibu kesusahan, nah bisa menggunakan self enrollment, ya. Caranya self enrollment ini diaktifkan di mode mahasiswanya, ya, di mode mata kuliahnya. Sehingga nanti pada saat dipilih mata kuliahnya, nah di sini ada bentuk seperti ini, self enrollment, ya. Artinya si mata kuliah ini bisa dimasukkan oleh mahasiswa siapapun, ya. Jadi itu untuk proses membuat mata kuliah DVL. Nah, proses membuat mata kuliah DVL ini itu dilakukan oleh GKM, ya. Tadi saya sudah sebutkan GKM-nya masing-masing siapa saja. Jadi silakan untuk melakukan enrollment. Mungkin proses dari persiapan pembukaan kelas di virtual learning ini sampai di sini, ya, dari mulai pembuatan user VL, pengelolaan user dan mata kuliah, kemudian ada assign role teacher-nya, kemudian ada assign role mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand di chat. Tidak ada, ya? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu persiapan materi di virtual learning, ya. Nah, untuk persiapan materi di virtual learning ini, kita akan mengedit topik-topik yang ada di virtual learning ini, ya. Tadi saya sudah membuat mata kuliah IRP 1, kemudian menggunakan topik-topiknya di sini. Nanti untuk topik-topiknya, nah, contohnya di sini saya ada topiknya 16 karena saya memasukkan UTS dan UAS, ya. Nah, kemudian, caranya untuk topik-topiknya itu adalah kita masukkan dari awal dulu, ya, misalnya dari dashboard, ya. Jadi pada saat masuk sebagai dosen di sini, nah, kemudian nanti dia akan masuk ke sini, ke halaman dashboardnya dosennya masing-masing. Nah, kemudian kita pilih mata kuliahnya apa di sini. Contohnya yang tadi saya buat, yaitu mata kuliahnya adalah IRP 1. Nah, saya klik di sini IRP 1-nya. Nah, nanti muncul ke halaman mata kuliah IRP 1. Nah, untuk mata kuliah IRP 1-nya, nah, untuk mengedit topik-topik yang ada di sini, kita klik yang turn editing on yang ada di pojok atas sebelah kanan. Nah, di sini ada turn editing on, kita klik. Nah, nanti kita bisa edit topik-topiknya di sini, ya. Misalnya ini topik yang pertama saya edit jadi
Misalnya preparation SAP ya. 01 ya. Kemudian di sini topik 2-nya kita ini misalnya unit 1 introduction ya. Jadi Bapak Ibu tinggal merubah topik-topiknya ini dengan cara mengedit di bagian sebelah kanan nama topiknya dia. Di sini ada menu edit topic name ya. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita tinggal ganti di sini. Unit 2 navigation ya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ganti setiap topiknya ya. Sesuaikan dengan materinya masing-masing. Ya. Jadi itu cara mengganti topiknya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengupload materi. Nah, untuk mengupload materi itu Bapak Ibu bisa menggunakan add an activity ya. Jadi untuk upload materi ini silakan diupload sesuai dengan topiknya masing-masing ya. Untuk ininya misalnya saya mau mengupload materi di sebentar. Misalnya saya mau mengupload materi di unit 1 ya. Nah, untuk mengupload materi di unit 1 itu kita bisa buat di sini add an activity resource ya. Kita klik an activity resource-nya. Nah, di sini ada muncul file ya. Ada resource, kemudian kita pilih file. Jadi kita mau mengupload materi file, bentuknya file. Kemudian kita add. Nah, misalnya di sini kita kasih nama itu materi unit 1 ya. Nah, materi unit 1. Nah, kemudian nanti di deskripsinya kita isi. Misalnya deskripsinya di sini. Isinya adalah unit 1 ada merupakan misalnya seperti itu materi perkenalan SAP 01 overview ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau memunculkan description-nya, ini kita bisa klik di sini. Nah, untuk memunculkan description-nya kita klik di sini. Ini materi unit 1-nya, ini deskripsinya, kemudian diklik sini, kemudian save and return to course. Sorry, di sini filenya, kita butuh filenya ya. Untuk memasukkan materinya kita menggunakan file. Filenya kita masukkan, filenya ada di misalnya ini. Nah, untuk memasukkan filenya, ini ada di sini ada you can drag and drop file here to add ya. Jadi kita bisa masukkan filenya dengan cara drag and drop. Kita masukkan filenya, kita klik, kemudian move. Kegedean. Misalnya nih. Nah, masukkan filenya di sini ya. Nah, untuk materinya itu tidak lebih dari 2 mega ya. Untuk materinya itu tidak lebih dari 2 mega. Ya, setelah kita masukkan filenya di sini, kemudian di save and return. Nah, nanti di sini muncul filenya ya, file untuk materi ya. Nah, ini bisa dilakukan. Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi
materinya dengan cara mengklik Add an Activity Resource-nya. Ya. Nah, diklik. Nah, nanti kita tinggal pilih lagi filenya di sini, kemudian kita klik Add. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk mengupload materi. Kemudian kita akan membuat assignment, ya, memberikan tugas. Nah, untuk memberikan tugas itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan sama, ya, add an activity or resource, ya. Kalau tadi materi berbentuk file, kalau untuk tugas juga sama. Caranya klik, kemudian kita pilih activity, ya. Kita pilih activity, kemudian kita klik add. Nah, nanti di sini kita masukkan nama tugasnya, misalnya tugas latihan 1. Ya. Kemudian deskripsinya silakan diisi, misalnya tugas dikerjakan untuk minggu depan, ya. Silakan dikumpulkan di sini. Misalnya seperti itu. Nah, nanti di sini untuk display description-nya bisa di checklist kalau misalnya mau ditampilkan di halaman utamanya, ya. Kalau tidak juga ininya di uncheck, ya. Kita pilih dulu yang di checklist. Kemudian setelah itu, nah di sini ada waktunya, ya. Waktu untuk pengerjaannya atau pengumpulannya, ya. Pengumpulannya yang allow submission from ini waktu awalnya kapan dikumpulkan, kemudian ada due date, ya. Due date ini adalah hari terakhir pengumpulan, ya. Ada tanggal, ada tahun, ada jam, ada menit, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setting sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini ada due date, ada cut off, ya. Kalau due date ini digunakan, jadi kalau misalnya si mahasiswa mengumpulkan lewat dari tanggal yang telah ditentukan di due date, itu nanti akan muncul tulisan late, ya. Jadi ada muncul tulisan late. Kemudian untuk cut off itu nanti digunakan kalau misalnya setelah melewati batas pengumpulan, itu nanti akan muncul, akan tidak bisa mengumpulkan si mahasiswanya, ya. Jadi kalau sudah lewat tanggal dari pengumpulan, kalau menggunakan cut off itu mahasiswanya tidak bisa mengumpulkan lagi, ya. Jadi untuk due date dan cut off ini digunakan sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tergantung kalau misalnya mau menggunakan due date mangga, menggunakan cut off juga mangga, ya. Nah, kemudian di sini ada number upload filenya. Nah, kalau misalnya upload filenya lebih dari 1, itu bisa Bapak atur di sini. Bapak Ibu atur, misalnya 2 yang harus diuploadnya. Kemudian submission limitnya itu ada 5 mega, 1 mega, ya. Ini batas dari filenya. Bapak bisa setting di 5 mega atau disetting di 1 mega. Kemudian nanti setelah itu ada save and return. Nah, nanti muncul di sini tugas latihan 1. Nah, tugas latihan 1-nya ini tugas dikerjakan untuk minggu depan. Silakan dikumpulkan di sini. Nah, nanti diklik. Nah, nanti di sini ada laporan untuk pengerjaannya. Siapa yang mengerjakan, siapa yang mengumpulkan, ya. Kemudian yang belum dinilainya siapa. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada pesertanya di sini, itu nanti kita tinggal klik submit, view submit. Nah, nanti di sini muncul listnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Jadi itu untuk pengelolaan materi di dalam virtual learning, ya, dari mulai membuat topiknya, kemudian membuat mengupload materi, kemudian membuat assignment.
Baik, untuk sementara apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, yang mau bertanya silakan menggunakan fitur raise hand-nya. Ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Seni untuk dosen, kapan sudah bisa upload materi perkuliahannya? Nah, untuk upload materi perkuliahannya, nanti silakan dikoordinasikan dengan GKM-nya masing-masing, ya. Untuk ininya upload perkuliahannya silakan dikoordinasikan dengan GKM-nya masing-masing. Karena yang nanti yang membuat materi mata kuliahnya, kemudian kategorinya dan sebagainya itu nanti dilakukan oleh GKM, ya. Kemudian dari pertanyaan Pak Cas, nah ini untuk pertanyaan dari Pak Cas, di sini dahulu kita pernah upload materi perkuliahan, apakah masih bisa dicari atau masih tersimpan di VL? Nah, kalau yang menggunakan VL kemarin, semester kemarin itu bisa menggunakan materinya, ya. Nanti bisa dilakukan dengan cara mengimport, ya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya akan mengimport materi perkuliahan ke IRP 1, ya. Nah, nanti di sini misalnya saya ada, nah di sini saya punya mata kuliah SAP fundamental, ya. Untuk mata kuliah SAP fundamental ini, nah ini ada isinya seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa import, ya, import ke mata kuliah yang baru, ya. Caranya kita ada menu import di sini. Di course administration kita ada menu import, ya. Nah, kemudian nanti kita masukkan mata kuliahnya. Ini karena ada banyak, kita lihat search-nya. Oke, tidak ada. Sebentar. Kita pilih dulu mata kuliahnya, misalnya di situ mata kuliahnya adalah IRP 1, ya. Untuk IRP 1, nah kemudian kita masukkan import, ya. Misalnya importnya dari SAP, enter. Nah, misalnya di sini ada SAP, apa ya? Misalnya namanya tes 1920. AP. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, 19.2 SAPmin SAP. Oke. Kita masuk lagi ke IRP, kemudian kita masuk ke import, ya. Kemudian kita masuk 19.2 strip SAP. Nah, di sini ada dua mata kuliah yang saya ampu, ya. Nah, misalnya kita pilih yang ini, klik yang paling atas ini, kemudian continue. Nah, kita bisa filter mana saja yang akan kita ambil, ya. Nah, misalnya ini saya uncheck semua, saya pilih yang activity-nya saja, yang materinya saja, yang paling atas. Kemudian next. Nah, kita masukkan misalnya yang ini, yang ujian tengah semester,
Yang ini kita masukkan, kemudian next, nah, kemudian perform import, nah, kemudian continue. Nah, secara otomatis nanti dia akan masuk ke mata kuliah yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah pernah menggunakan VL kemudian mengajar di mata kuliah yang sama, nah Bapak Ibu bisa memindahkan materi yang di mata kuliah sebelumnya ke mata kuliah yang baru, ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Nah, kalau dari pertanyaan dari Pak Surya, ya, user ID password lupa. Nah, silakan berkoordinasi dengan GKM-nya, ya. Nah, sudah dijawab oleh Pak Fahri, ya. Maka persilahkan ke GKM-nya masing-masing. Untuk import quiz sama, ya. Untuk import quiz itu juga sama, ya. Prosesnya seperti import materi. Ya, untuk kelas yang paralel dosen lebih dari satu, bagaimana upload materi cukup satu orang dari koordinator? Apakah cukup satu orang oleh koordinator atau semua upload materi? Karena akan terkait juga dengan BAP. Nah, untuk kebetulan untuk VL ini itu diharapkan mengupload materinya per masing-masing kelas, ya. Karena nanti ada hubungannya dengan BAP, ya. Karena nanti akan diperiksa oleh bagian di siap, ya, jadi masuknya untuk upload materi itu digunakan per kelas. Jadi nanti materi atau mata kuliah yang ada di VL itu dibuatnya per kelas, ya. Contohnya saya mengajar di 2 kelas, berarti nanti mata kuliahnya ada 2, ya. Misalnya SAP kelas A dengan SAP kelas B. Pertanyaan dari Pak Hari, untuk standarisasi penamaan dari mata kuliah dan struktur pembelajarannya. Nah, mangga untuk standarisasi penamaan dari mata kuliah dan struktur pembelajarannya nanti diserahkan ke masing-masing dosen, ke masing-masing program studi, ya. Silakan untuk standarisasi penamaan dari mata kuliahnya, ya. Kalau bisa untuk prosesnya itu kategorinya dari mulai semester, kemudian baru nanti masuk ke mata kuliahnya masing-masing dengan kelas. Baik, itu mungkin ada pertanyaan lain. Belum ada yang raise hand ya Pak ya? Ya, ada yang nggak ada yang raise mau hand. ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Untuk panduannya ada di halaman VL, ya, di paling depan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat panduan dari VL-nya itu ada di halaman depannya, ya. Panduannya ada di halaman depannya. Nah, sini klik. Nah, kalau Bapak Ibu log off di sini, kita log out. Nah di sini ada panduannya. Yang paling atas ini panduan untuk mahasiswa, yang bawah ini adalah panduan untuk dosennya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu download di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini Pak, yang untuk tadi Pak Hari, pertanyaan Pak Hari, untuk input materi per kelas, katanya bisa diulang. Bentar. Caranya. Hari. Mungkin Bapaknya baru masuk.
Iya, Mana Pak Hari? input materi per kelas. Coba. Ya, gimana Pak Hari? Di-unmute dulu Pak Hari. Yang berkaitan materi per kelas maksudnya gimana Pak? Jadi kita itu pertemuan itu per kelas atau seperti apa Pak? Jadi di VL-nya dibuat mata kuliahnya itu tidak satu. Kalau misalnya ada banyak kelasnya. Contohnya misalnya kelas SAP itu di Ampu 2 kelas ya. Misalnya Pak Hari mengajar SAP 2 kelas. Nah, nanti di VL-nya dibuat mata kuliahnya 2 kelas gitu. SAP kelas A, SAP kelas B gitu. Oke. Ya, jadi nanti dibukanya 2 kelas. Nanti untuk materinya GKM, bisa diimport. Jadi kalau untuk materinya bisa mengisinya 1. Nanti untuk yang satunya lagi bisa diimport dari kelas yang lain. Gitu Pak. berarti untuk GKM itu membuat kelasnya itu Pak ya? Ya, membuat mata kuliah per kelasnya. Ya. Oke. Untuk input materi dosen masing-masing ya? Ya, untuk input materi itu diserahkan ke dosen masing-masing. Dan untuk input mahasiswa itu dosen masing-masing juga? Untuk input mahasiswa itu bisa dilakukan self enrollment. Jadi dosen tidak perlu input manual. Jadi mahasiswanya yang langsung join ke VL-nya. Sudah diituin belum Pak ya tutorialnya ya? Sudah, tadi sudah ada. Oke. Siap-siap. Makasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Silakan yang kalau ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, mangga Bu Seni. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Punten Pak, mau tanya, itu kan kalau untuk mahasiswa, itu enroll-nya bisa per kelas nggak? Maksudnya jadi biar nanti si mahasiswanya itu enroll-nya berdasarkan kelas masing-masing. Bisa Bu, cuman kalau untuk enroll per kelas, Ibu harus memasukkan dulu Bu ininya, mahasiswanya. Oh, jadi nggak bisa self-enrollment ya? Iya, bisa self enrollment, tapi kan maksudnya kalau self enrollment itu mahasiswa bisa masuk ke mata kuliah manapun, ya. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu pengen si mahasiswa itu hanya masuk ke mata kuliah yang diambil, nah itu Ibu harus filter dulu mahasiswanya. Jadi di mata kuliah Ibu didaftarkan dulu siapa saja mahasiswa yang boleh enrollment, gitu Bu. Oh gitu, tapi jadinya kerja 2 kali ya? Iya, betul Bu. Oh, oke, sip. Nah, kalau misalkan gini bisa nggak Pak Rahmat? Kalau misalkan si anak itu, namanya itu bukan disesuaikan, misalkan nih 4A, terus nama anaknya, 4B, nama anaknya. Bisa nggak dibikin seperti itu? Paling nanti diedit di profilnya masing-masing Bu. Oh ya, artinya bisa ya, maksudnya si anaknya bisa mengelompokkan sendiri gitu, biar mudah nanti si dosennya mencari si mahasiswa itu kelas mana gitu. Betul, bisa Bu. Ya. Oke, nuhun. Nanti dikonfirmasikan aja ke mahasiswa untuk update profil, dimasukkan kelasnya. Oke, siap. Nuhun, Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Pak Marwanto. Ya Pak. Pak, ini jadi seperti usul kita yang lalu, tolong dibuatkan YouTube-nya nanti Pak. Boleh Pak. YouTube-nya. Yang termasuk panduan yang ini Pak.
eh, satu mata kuliah, tapi kita ada 3 kelas paralel, misalnya ngajar kelas A, B, C. Jadi kita cukup di satu mata kuliah, cukup di satu tampilan itu saja di VL-nya, tapi di dalamnya kita bisa ada kelas A, B, C, begitu. Jadi tidak perlu ada 3 mata kuliah, 3 mata kuliahnya sama, tapi 3 kelas dimunculkan. Nah, itu mungkin belum disampaikan, Pak. Bisa disampaikan? Boleh Pak, nanti dibuatkan untuk tutorial itu Pak, untuk per Ya, ya. mata kuliah ya. Nah, Jadi satu mata, kelasnya 3 ya Pak ya? betul. Jadi satu saja tampilannya, misalkan mengajar mata kuliah apa Pak, misalkan pemrograman komputer, Baik, tapi ada kelas A, B, C di dalamnya. bisa Pak. Nanti untuk yang mata kuliah itu, nah misalnya untuk kelas yang tadi, nah di sini ada ERP, nah ini digunakan untuk 3 kelas sekaligus. Nah itu Bapak Ibu bisa mengatur seperti itu. Cuman di sini repotnya Bapak Ibu harus membuatkan grup kelasnya, ya, membuatkan grup kelasnya. Nah untuk membuatkan grup kelasnya itu ada di grup, ya. Nah nanti di sini Bapak Ibu membuatkan kelasnya, grupnya. Nah, di sini ada create group, masukkan misalnya untuk grup name-nya ini adalah kelas A, ya. Kemudian nanti ada grup name-nya ada kelas B. Bisa seperti ini. Cuman nanti Bapak Ibu harus mengelompokkan usernya. Nanti di sini ada kita masukkan di kelas A. Nah, di kelas A ini ada add remove user. Nah, ini bisa masukkan ke grup kelas A. Nah, berarti dia terdaftar di grup kelas A. Nah, untuk kelas B juga sama. Nanti di sini ada add remove-nya. Ini kita masukkan di sini, masuknya ke grup kelas B. Jadi Bapak Ibu bisa membuat satu mata kuliah yang digunakan untuk beberapa kelas. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kita GKM itu membuat satu kelas atau satu mata kuliah? Kalau GKM itu hanya membuat mata kuliahnya saja. Mata kuliah, kalau misalnya dari permintaan dari program studinya dibuat per kelas, maka dibuat mata kuliahnya banyak gitu. Misalnya kalau ada 2 kelas, 1 mata kuliah berarti dibuat 2 mata kuliah gitu, Pak. Kalau yang tadi ada kebijakan standarisasinya, Pak. Nah, kalau yang itu belum ada, nanti didiskusikan lagi dengan Pak Dodi ya, Pak. Untuk sementara tugas dari GKM itu hanya membuat mata kuliah. Jadi tidak per kelas tadi, Pak. Kalau dosen yang ngajar 3 kelas, kita cukup 1 aja. Kalau yang per kelas tadi itu dari dosennya, Pak. Tapi kalau misalnya dari dosennya mau dipisah mata kuliahnya, kelas A, kelas B, nah itu dikoordinasikan sama GKM, Pak. Karena yang buat mata kuliah dari GKM, gitu, Pak. Itu mau request aja berarti, Pak ya? Ya, betul. Request aja. Pak, mungkin untuk mudahnya dipisah aja dulu lah, Pak. Mungkin daripada nanti ribet ya. Tapi kalau ada dosen yang mau satu mata kuliah ada kelas ABC, oke, Pak. Ya, begitu, Pak. Supaya memudahkan ya, supaya memudahkan dosen lah. Betul, supaya Pak. nggak usah kredit itu. Kalau saya dulu pakai kelas dari satu mata kuliah terus ada kelas A, B pernah ngajar ya. Nah, supaya memudahkan lah. Pak, yang itunya, Pak. Supaya memudahkan langsung aja lah 2 kelas A, kelas B di-create-kan aja sama GKM gitu. Minta tolong Pak GKM. Siap, Pak. Baik, ada lagi yang perlu dipertanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang absensi perkuliahan. Ya, nah, nanti untuk absensi perkuliahan itu akan dibuat menggunakan kombinasi dari ITENG. Ya, menggunakan kombinasi dari ITENG. Mungkin dari sebelumnya, kalau yang sudah ada perkuliahan di semester sebelumnya sudah pernah menggunakan ITENG, prosesnya masih sama, ya. Cuman ada perbedaannya di sini. Perbedaannya adalah untuk semester depan BAP-nya harus silabusnya harus terlebih dahulu dimasukkan. Ya. Jadi nanti sebelum memulai perkuliahan itu sudah ada silabus perkuliahannya. Karena silabus ini nantinya akan digunakan di berita acara perkuliahan. Nah, untuk mengakses silabus dan berita acara perkuliahannya itu nanti kita akan masuk ke aplikasi yang namanya Alpa, ya, aplikasi yang namanya Alpa. Baik, saya share dulu, ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke alpa.poltekpos.ac.id, ya. Nah, ini tampilan alpanya. Nanti Bapak Ibu masuk sebagai dosen masing-masing. Nah, untuk username-nya itu sama seperti username siap, ya. Username password-nya sama dengan username siap. 01L, ya. Nah, ini kode dosennya, ya. Makanya tadi Bapak Ibu saya minta untuk mengisi absensi dengan menggunakan kode dosen, ya, supaya mengingatkan bahwa nanti di aplikasi itu menggunakan kode dosennya masing-masing, ya. Kemudian nanti di sini kita masukkan ininya, nah, passwordnya. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini, ya. Nah, di sini ada jadwal perkuliahan, ada silabus, ada berita acara perkuliahan, ya. Nah, ini yang nantinya akan digunakan di proses pembelajaran semester depan, ya. Jadi kalau berita acara perkuliahan ini nanti datanya akan di-generate oleh ITENG, ya. Nanti akan di-generate oleh ITENG. Nah, nanti karena di sini saya tahun akademik yang aktifnya itu adalah semester antara, dan kebetulan saya tidak mengajar di semester antara, maka di sini akan kosong. Oke, saya login dulu sebagai admin. Baik. Nah, ini ada jadwal perkuliahan, ya. Nah, ini jadwal perkuliahan di semester SP, ya. Nah, nanti di berita acara juga akan muncul ini, muncul perkuliahan dari semester yang sedang berjalan, ya. Contohnya ini yang punya Bu Nisa, data mining, tanggal 13 September, jam 13 sampai 16.20. Ya. Nah, nanti di sini untuk melihat detailnya kita klik edit, ya. Nah, di sini nanti ada berita acara perkuliahannya, ya. Nah, ini kalau ini tidak diisi, ya, yang dua ini tidak diisi, itu tidak akan bisa di-submit, ya. Nah, untuk bisa mengisi ini, materi perkuliahan ini, berarti kita harus mengisi silabusnya, ya, untuk mengisi silabusnya. Nah, untuk silabus yang mengisi adalah dosen koordinator masing-masing mata kuliah, ya. Di setiap di setiap mata kuliah kan punya dosen koordinatornya, ya. Nah, nanti untuk yang mengisi silabusnya itu adalah dosen koordinatornya. Nah, cara men-set silabus ke dosen koordinatornya itu adalah kita pilih menu silabus mata kuliah, ya. Nah, di sini ada silabus mata kuliah. Nah, contohnya di sini tadi itu punya Unisa, ya. Itu data mining.
Nah, ini data mining ini belum ada koordinatornya ya. Nah, belum ada koordinatornya karena yang mengisi silabus ini adalah koordinatornya. Nah, supaya ini bisa diisi silabusnya berarti di-set dulu koordinatornya siapa. Nah, untuk men-set koordinator itu ada di menu program studi. Nah, menu program studi ini biasanya dikelola oleh prodi ya atau kaprodi. Ya, nanti di sini kita bisa men-set koordinator mata kuliah. Misalnya tadi data mining. Nah, ini bisa kita set. Nah, koordinatornya siapa? Nah, di sini misalnya kita munculkan Ibu Nisa. Nah, kita pilih, kemudian edit. Ya, jadi nanti pada saat ini, nah ini dia sebagai Ibu Nisa ini sebagai koordinator. Nah, nanti kalau misalnya dosennya itu sebagai koordinator, itu akan muncul di halamannya masing-masing, ya, silabusnya siapa. Nah, kemudian setelah diisi koordinatornya, baru diisi silabusnya, ya, silabusnya. Nah, nanti diisinya di sini. Nah, di sini Bu Nisa. Nah, nanti di sini ada NA, ya, kita isi. Caranya diklik. Nah, ini buat koordinator board. Add new syllabus, ya. Nanti diisi ini capaiannya apa, misalnya saya isi capaian pembelajaran prodi, misalnya mahasiswa, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kita isi di sini, kemudian deskripsinya, misalnya data mining, kemudian data pustakanya juga data mining, revisi data mining, media pembelajaran data mining, tim penyusun nanti disesuaikan dengan RPS-nya masing-masing. Kemudian add. Ya. Nah, nanti setelah di add, maka munculnya seperti ini. Nah, kalau ada warna hijau berarti dia sudah mempunyai silabus, ya. Sudah mempunyai silabus. Nah, tinggal diklik di sininya ada. Nah, nanti dia muncul silabusnya. Nah, di sini ada SAP-nya, ya. Nah, untuk menambahkan SAP, kita tinggal klik tambah BAP, ya. Kita masukkan BAP-nya, ini untuk pertemuan pertama, misalnya tadi data mining. Ini pertemuan pertama data mining. Kemudian di add, nah nanti muncul di sini. Nah, ini silabus yang pertama. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi, satu lagi, di pertemuan kedua, kemudian kita pilih dulu. Nah, masukkan di sini silabusnya, add. Oops. Oops. Ntar nanti ada yang error, ya. Jadi di sini sudah ada muncul data miningnya. Nah, nanti di BAP yang punya data mining ini, Bu Nisa. Nah, kalau kita edit di sini, nah nanti di sini akan muncul silabusnya. Nggak ada ya? Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Nanti saya cek lagi, ya. Jadi pada intinya nanti pada saat si silabusnya sudah ada, itu akan muncul di bagian sini, di materi perkuliahannya. Jadi nanti ada listnya di sini, silabusnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan berikutnya. Jadi itu untuk absensi perkuliahan. Jadi untuk absensi perkuliahan itu menggunakan integrasi, menggunakan virtual learning, ya, dengan Alpa. Ya, virtual learning ini nanti akan difasilitasi oleh ITEG. Baik, itu mengenai proses absensi perkuliahan. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan?
Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dilanjutkan ke pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran ini, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas dari Lab Multimedia, ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu yang mau membuat video untuk pembelajaran, itu bisa menggunakan Lab Multimedia. Nanti bisa koordinasi dengan saya, waktunya kapan, prosesnya kapan, nanti akan didampingi. Nanti mungkin dari program studi membuat jadwalnya kapan-kapannya, ya, sebelum pembelajaran nanti dimulai untuk membuat video pembelajaran. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran ini, kita di Lab Multimedia ini bisa menggunakan OBS, ya. OBS ini adalah aplikasi free, ya. Itu bisa masuk ke menu dari sini, bentar. Nah, OBS ini nanti Bapak Ibu bisa search di Google, ya. Di situ ada menggunakan keywordnya OBS Studio, ya. Nah, OBS Studio ini ada obsproject.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download di sini, di halaman ini, ya. Tergantung dari operating sistemnya masing-masing, ya. Bisa menggunakan Windows, menggunakan macOS, Linux, dan sebagainya. Nanti diinstal di komputer Bapak Ibu dan masing-masing. Atau misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya materinya, mau menggunakan di Lab Multimedia, OBS-nya sudah terinstall. Nanti Bapak Ibu tinggal menggunakannya, ya. Nah, nanti untuk proses OBS-nya sendiri, ya, itu setelah kita jalankan OBS-nya, misalnya saya jalankan dulu OBS-nya. Nah, ini Bapak Ibu untuk menjalankan OBS-nya. Jadi pada saat dijalankan nanti munculnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat skin, ya. Bisa membuat skin. Skinnya ini adalah tampilannya yang nanti mau dimunculkan seperti apa, ya. Mau dimunculkannya seperti apa. Misalnya saya buat skin baru, ya. Nama skinnya adalah pembelajaran. Nah, nanti di skinnya itu ada macam-macam, ada audio, video, sama window capture-nya, ya. Misalnya saya mau menampilkan gambar saya, nah, kita bisa menggunakan video capture. Jadi diklik di sini plusnya, kemudian ada video capture, ya. Misalnya ini video capture-nya, oke. Nah, di sini ada tampilan dari videonya. Oke, kita custom. Nah, ini muncul gambar saya, ya, di videonya. Nah, kemudian ini ada, kemudian tidak oke. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini tampilan ini bisa Bapak Ibu simpan disesuaikan dengan
posisinya, misalnya ini mau di atas disimpan di sini, ini mau di bawah juga disimpan di sini, ya. Kemudian kalau karena di sini saya menggunakan green screen, kalau misalnya nanti mau ditampilkan halaman belakangnya, itu Bapak Ibu tinggal klik filter, klik kanan di videonya, kemudian di filter. Nah, kita masukkan efeknya di sini, yaitu chroma key. Nah, chroma key, dan oke. Nah, nanti close. Ya, jadi nanti kalau muncul display di sini, maka si layarnya ini akan masuk di sini. Contoh, saya masukkan lagi displaynya di sini. Display capture. Ya, kita masukkan display capture, kemudian oke. Nah, misalnya yang saya munculkan adalah ini, layar di monitor yang satu lagi. Oke. Nah, kemudian yang ininya nah, ini kan posisinya ada display yang paling atas, video paling atas. Nah, karena di sini nggak kelihatan, berarti yang video capture-nya kita pindahkan ke atas. Nah, muncul seperti ini. Ya, ininya kita filter. Filter chroma key. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi nanti bentuk dari tampilannya seperti ini. Ini adalah layarnya. Nah, untuk menggunakan ininya, screen-nya, ya. Jadi ini adalah screen dari display saya, tampilan yang ada di sini. Nah, ini tampilannya. Kemudian ini adalah tampilan dari video saya, ya. Misalnya kita mau menampilkan ini, ya. Nah, video pembelajaran. Nah, setelah itu kita record, ya. Kita record. Oh, sorry. Kita masukkan satu lagi yaitu audio, ya. Karena saya menggunakan mic yang berbeda, berarti di sininya kita menggunakan audio input, ya, audio input. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, jadi ada audio input untuk suara, video untuk gambar di sini, kemudian display capture untuk ininya tampilan PowerPoint-nya. Nah, setelah itu kita start recording, ya. Kita start recording. Nah, dan sebagainya. Kalau udah di stop, nah nanti untuk lihat hasilnya bisa masuk ke show recording. Nah, ini hasilnya. Ya, kita start recording. Nah, ini hasilnya dari videonya. Kalau udah di stop, hasil dari video yang tadi dibuat. Ya, kita start recording. Nah, dan sebagainya. Kalau udah di stop. Oke, baik. Itu untuk proses pembelajaran dengan menggunakan OBS. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita diskusi bareng atau nanti saya akan dampingi dalam proses pembuatan videonya. Mungkin itu. Baik, Bapak Ibu, itu materi tentang pembuatan video pembelajaran. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan.
Ya, silakan. Bu Seni, Pak Rahmat. siapa? Ya, Pak. Ini mau nanya Pak Rahmat, Ya, kalau untuk penggunaan video ini sifatnya semester depan itu wajib untuk setiap kali mata kuliah atau gimana? Itu yang pertama. ya. Yang kedua, penggunaan video ini kalau tidak menggunakan OBS, boleh nggak misalnya dengan aplikasi yang lain, kan banyak sekali aplikasinya, boleh nggak gitu loh Pak? Itu aja Mas. Ya. Baik Pak, untuk video pembelajaran ini nanti untuk semester depan itu diwajibkan minimal 20 menit ya Pak ya. 20 menit untuk proses minimal 20 menit untuk setiap pertemuannya ada videonya Pak. Untuk teknik pembuatan videonya itu silahkan bisa menggunakan selain OBS gitu Pak. Oke. Izin bertanya. Oke, makasih Pak, makasih. Sama-sama Bu, sama Pak. Izin bertanya Pak. Yang perlu ditanyakan? Saya Pak, Ya, untuk materi video diupload di mana? ya. Untuk materi video itu diuploadnya di VL atau di? Untuk materi video itu sebelumnya karena servernya tidak memungkinkan, jadi nanti diuploadnya lewat masing-masing drive-nya ya. Misalnya kalau di Poltekpos kan kita punya Google Drive ya. Nah, itu bisa diupload di Google Drive masing-masing. Nah, nanti yang di VL kita hanya menempatkan linknya saja. Oke Pak, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi yang perlu dipertanyakan? Atau diupload di YouTube juga bisa ya? Ya, diupload di YouTube juga boleh. Kalau punya channel, diupload di YouTube bisa. Tanya Pak. Ya. Ya Pak. Kalau di YouTube itu ada materi yang sama Pak. Apakah bisa dijadikan panduan juga kalau kita lihat periksa itu sama misalnya materinya, tapi orang lain yang punya konten gitu Pak? Lebih baik punya sendiri Pak. Oh iya, iya Pak. Nah. Karena takutnya ada copyright dan sebagainya. Oh iya, betul. Permasalahan. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Pak, ya. Itu bukan minimum 20 menit Pak. Maksimum 20 menit Pak hasil rapim kita. Oh iya Pak. Yang efektif itu, lupa lagi ya sebentar. Mungkin bisa mengingatkan teman-teman itu 15, Bu Mani ada nggak ya? 15 atau 20 menit kalau nggak salah saya. Antara durasinya itu 15 atau 20 menit hasil rapim kita. Untuk rekaman itu Pak. Ya. Maksimumnya kalau nggak salah saya 20 menit, bukan minimum 20 menit. Maksimal ya Pak ya? Ya. Nah, maksimal 20 menit. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan mahasiswa kita bosen ya melihat film yang lebih dari 20 menit. Baik Pak. Nah berikutnya mungkin Pak Moranto mau menjelaskan tentang itu ya, yang tentang kita live nanti ya. Kalau yang live itu dibuat standarnya kita 30 menit ya. Oh ya. Belum nyampe ke sana ya materinya belum kan? Belum Pak. Nah, belum Ya. Rekaman. Jadi kesimpulannya rekaman itu bisa dibantu di studio atau kita pakai sendiri. Pakai sendiri itu boleh, yang paling mudah dan paling familiar kita adalah menggunakan Zoom ya Pak ya. Nah, dengan Zoom itu kurang lebih antara 10 sampai 20 menit. Kita rekam aja itu kan, Zoom-nya kan gratis. Rekam di situ. Setelah itu nanti silakan diedit pakai apalah misalkan cutting video untuk motong awal dan akhirnya begitu, karena kita perlu persiapan ya Pak ya. Nah, jadi pakai aja yang paling mudah apa saja. Kemudian nanti diupload di drive masing-masing, drive Poltekpos ataupun di channel YouTube masing-masing. Jadi kita pingin yang semudah mungkin saja. Karena kalau pakai OBS tadi, OBS kalau kita install sendiri tadi, apa itu namanya, complicated lah, begitu ya, agak berat. Kecuali nanti di lab. Kalau di lab bisa dibantu. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Marwanto. Ya, waalaikumsalam. Pak, ini mungkin yang belum pada tahu, bisa pakai Office 365 juga untuk recording, pakai PPT-nya. Di situ ada menu record pas sekalian nampilin slideshow, mungkin
bisa lebih mudah juga. Tapi emang harus diinstal dulu di Office 365 karena selain 365 nggak bisa. Sharing aja ini mah. Bu Baik. Dera, Ya. ada wajah kita nggak, Bu Dera? Di situ ada wajah kita nggak? Ada Pak, Bapak Oh, bagus mantap. kacamatanya. Mantap kalau Bapak gitu. pakai skin Kalau ada kacamata. wajah kita, mantap. Dan ada lampu-lampunya. Oh gitu ya? Bukan, Iya. bukan. Maksudnya di tadi Office yang 365 itu bisa tampil video kita nggak? Kirain wajah Bapak. Ada Pak, kelihatan langsung kan dia pakai webcam dari depan, begitu kita slideshow langsung recording, itu bisa langsung maju, terus kemudian kita bisa record itu juga per slide. Jadi kalau pas udah menuju dari slide 1 udah oke, slide keduanya error, itu kita bisa delete yang di slide 2-nya doang, habis itu kita record ulang yang slide 2-nya gitu. Oh. Begitu. Lebih mudah dan lebih praktis, tapi memang harus diinstal dulu 365 ya, kalau nggak pakai 365 nggak bisa gitu Pak. Kalau gitu Bu Dera bisa sharing lah nanti ya, pakai online nih bisa sharing ya, mungkin besok atau lusa ya. Boleh Pak. Boleh ya. Boleh, Ya, makasih boleh. Pak, makasih Bu Boleh informasinya. kalau Terima mau main kasih. ke Prodi juga boleh Pak, ke D4MB nanti mau private boleh gitu. Gitu ya. Ke rumah nggak boleh ya? Ke rumah nggak boleh. Ke rumah boleh Pak, kalau ke rumah kalau mau juga boleh. Online aja Bu, nanti Ya. Ibu memberikan ini sharing online bisa juga ke kita Ya semua. boleh Pak, dijadwalkan aja Pak, mangga. Siap. Ya, mangga atur nuhun. Pak Marwanto mau tanya lagi boleh? Ya, silakan Bu. Mau tanya kan itu maksimalnya 20 menit ya per satu pertemuan. Ya. Nah, kalau misalkan bahannya itu banyak kan rasanya kalau misalkan kita menjelaskan slide saja kadang ada yang sampai 5-10 menit gitu ya. Nah, kalau misalkan maksimal 20 menit, apakah misalkan untuk 3 slide, 4 slide pertama misalkan pakai video, nah sisanya bisa nggak di-mix misalkan hanya untuk audio saja? Bisa Bu. Jadi gini Bu, untuk wajibnya itu setiap pertemuan ada video tutorial maksimal 20 menit. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan itu bisa di-split Bu videonya. Jadi nanti di awal pertemuan itu kita di sini tuh diwajibkan untuk membuka kelas atau membuat video pembukaan itu maksimal 20 menit. Nanti untuk panduannya ada Bu, untuk panduannya. Nah, untuk sisanya kalau misalnya ada video lain dan itu yaitu tergantung dari dosennya. Jadi nanti bisa di-split. Itu Bu. Oke Pak, satu lagi Pak. Kalau misalkan itu di dalam yang dimaksud dengan video di sini itu harus video kita yang sedang mengajar atau boleh juga meninsertkan misalkan ada video tutorial misalkan kalau praktek gitu ya. Atau seperti itu Pak maksudnya? Kita yang mengajar Bu. Oke. Ya. Siap Pak, nuhun. Ya. Mangga Bu Sari. Bu Sari angkat tangan, silakan. Ya Pak, ini izin mengingatkan aja Bapak Ibu agar videonya bisa digunakan untuk pengajuan hak cipta. Mohon semua gambar atau mengandung hak milik orang lain itu dicantumkan sumbernya. Itu aja Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, yang lain. Jadi untuk prosesnya, Halo Pak, ya Pak. mau usul aja dari pengalaman saya. Ya, silakan. Ini kalau kita pakai Google Meet, itu kita bisa sambil PowerPoint, bisa sambil ngajar, dan itu rekamannya udah otomatis masuk ke Google Drive Pak. Jadi nanti tinggal di link Google Drive-nya aja tinggal dimasukin ke si filenya. Jadi nggak kerja 2 kali, itu bisa pakai Google Meet juga bisa langsung ke record, share screen, dan otomatis hasilnya juga bisa masuk di Google Drive secara otomatis. Dari Google Drive nanti linknya tinggal dimasukin ke VR, gitu aja sih Pak, sharing aja. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak Marwanto mau nanya. Silakan Pak. Kalau nanti dosennya itu paralel.
Nah, itu boleh nggak mereka berbarengan, Pak, untuk bikin videonya? Dan boleh nggak kalau mereka bikin podcast, Pak? Jadi saling bertanya satu sama lain. Mungkin itu kayaknya kekinian lebih mudah. Boleh nggak, Pak, kalau seperti itu? Kalau untuk yang kelas paralel, silakan bisa join Pak untuk kelas paralel selama masih di lingkungan Poltek Pos. Maksudnya yang diwajibkan di sini adalah video yang digunakan oleh dosen Poltek Pos. Jadi disarankan untuk video-video dari luar itu tidak disarankan, gitu Pak. Tapi kalau join sih nggak jadi masalah Pak. Jadi kitanya harus ada ya, misalkan saya dengan dosen siapa, kalau mau barengan nggak masalah gitu. Jadi ya, yang penting video kami ada kan ya. Biar tag-nya itu nggak sampai misalkan kayak di LB 7 kelas, ada 7 dosen, 7-7-nya harus bikin. Nah itu kayaknya ribet kan Pak. Boleh ya kalau sekarang 2 dosen tersebut langsung bikin satu gitu kontennya gitu untuk video ini gitu Pak ya. Betul. Contohnya kayak yang kemarin pelatihan SAP juga kita bikin videonya tidak satu orang tapi ada beberapa orang gitu, ada beberapa dosen. Jadi unit 1 siapa, unit 2 siapa, unit 3 siapa dan seterusnya. Jadi boleh dibagi-bagi berdasarkan pertemuan atau kita berbarengan gitu ya, nggak masalah ya. Betul Pak. Kesepakatan jadi boleh gitu atau harus disepakati dulu Pak? Kenapa? Jadi satu mata kuliah tersebut itu disepakati internal saja atau diatur oleh institusi? Internal aja Pak. Internal saja ya. Jadi mau itu per pertemuan atau kita bareng. Jadi kita kewajibannya kami setiap pertemuan harus ada misalkan videonya. Tapi ternyata kami paralel. Nah, biar nggak ya maksudnya kan materi yang sama. Kalau kita bareng-bareng kan kayaknya lebih tidak berat lah gitu. Betul Pak. Boleh ya. Yang penting mengajar di mata kuliah yang sama gitu aja Pak. Ya, mata kuliah yang sama. Jadi kalau satu misalkan saya ngajarnya misalkan pajak, saya dengan Bu Rima. Nah, saya pertemuan 1, Bu Rima 2. Nah, itu kan karena dosennya sama di pajak yang sama nggak masalah gitu ya Pak ya? Iya Pak, nggak masalah. Ya, bisa diatur jadi ya, biar mempermudah lah ya, palingnya takutnya nanti bareng. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Baik. Pak Marwanto. Ya. Pak. Pak, boleh menjelaskan sedikit Pak, ini latar belakangnya Pak? Ya, baik Pak. Baik, saya ini Pak, share screen. Ibu dan Bapak yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu kita itu mengadakan Rapim Bapak sekalian. Jadi dari Rapim itu salah satu poin yang dibahas adalah bahwa dalam mendeliver pembelajaran pada semester ganjil sekarang itu kita menggunakan virtual sinkronus dan asinkronus. Virtual sinkronus dan asinkronus. Mungkin saya mundur sedikit begitu. Ada gambar ini. Itu latar belakangnya kenapa kita pakai video gitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat nih kuadran setting pembelajaran ada 4 kuadran ini Bapak. Kuadran pertama itu namanya sinkron langsung. Sinkron langsung itu interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan atau kita sebut sebagai luring ya, atau offline. Ini metodenya ceramah, diskusi, praktek, seminar, praktikum di lab, atau bahasa lainnya kita tatap muka, belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Kita sebut sebagai sinkron langsung, live synchronous. Kemudian kuadran kedua ada namanya sinkron maya atau virtual synchronous. Konferensi audio atau konferensi video. Nah, ini yang kita lakukan, Bapak. Atau seminar atau webinar yang kita sebut sebagai tatap maya. Belajar pada waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, ini kita lakukan pada kondisi saat ini. Nah, semester yang lalu itu kita ini sama sekali tidak siap sebenarnya. Tidak siap, kemudian dampaknya adalah pada kondisi tidak siap itu kita harus loncat ke sesuatu yang memang belum kita siapkan, yaitu virtual sinkronus ini. Nah, tidak siapnya itu satu dari segi materi. Yang kedua dari segi
kapasitas teknologi kita tidak memadai, yaitu waktu itu kita menggunakan virtual learning di mana kapasitas servernya tidak memadai, dipakai berbarengan pada saat sesi kuliah, maksudnya itu ada langsung down servernya, sehingga kita mengambil kebijakan waktu itu karena ini kondisinya darurat, kita menggunakan WAG saja waktu itu, yang paling murah. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan yang lainnya, misalkan menggunakan Google Classroom. Namun masalahnya ada di sisi mahasiswa, di mana mahasiswa waktu itu protes masalah kuota, begitu ya. Kita mau pakai Zoom, sebenarnya kita bisa pakai Zoom 40 menit, cuman protes juga oleh mahasiswa, sehingga kita mengambil suatu hal yang mendeliver pembelajaran dengan cara yang minimum lah, begitu, yaitu dengan menggunakan WAG waktu itu, WhatsApp group dibantu oleh Iteng. Jadi waktu itu. Nah, pada semester ganjil sekarang kita ada ingin improve sedikit begitu. Nah, improve-nya itu satu, kita ingin menggunakan virtual learning kita sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena yayasan telah memberikan kita server yang baru sehingga secara kapasitas servernya ini bisa mencukupi. Jadi kita Pak Pari mungkin sudah melakukan uji coba, nanti bisa menjelaskan bahwa apabila puluhan kelas run pada saat bersamaan, ini bisa dijamin masih handal. Jadi kita akan menggunakan sinkron Maya ini menggunakan VL. Nah, kemudian kuadran yang lain itu asinkronus. Asinkronus itu dosen menyiapkan dulu materi kuliahnya terlebih dahulu, dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah yang tadi disebutkan oleh Pak Marwanto, kita menyediakan video 5-10 menit. Dengan video yang kita siapkan 5-10 menit ini, mahasiswa bisa melihat video kita kapanpun. Jadi tidak terikat di jam kuliah mereka. Jadi sebelum jam kuliah, karena kita sudah upload, dia bisa lihat dulu video kita. Nah, berapa lama videonya, nanti pada slide berikutnya telah kita sepakati dari hasil penelitian, durasinya paling lama berapa. Kemudian kuadran yang keempat kita sebut sebagai asinkronus kolaboratif atau kolaboratif asinkronus. Ini artinya belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Jadi mahasiswa ini belajar sambil dia belajar kelompok, berdiskusi dengan forum online dan sebagainya. Nah, kita menetapkan bahwa pada semester ganjil ini kita akan pakai sinkron Maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Jadi kita tidak pakai yang sinkron langsung karena tidak memungkinkan. Jadi tiga hal ini. Nah, untuk mendukung tiga hal ini tadi, yang pertama, tentu sekali kalau idealnya kita membuat suatu RPS yang baru. RPS yang baru itu, RPS yang lama kita modif, di mana tatap muka ini kita hilangkan, yang kolom ada tatap muka dihilangkan, tapi kita pakai sinkron virtual, asinkron independen, asinkron kolaboratif, kita isi apa ini yang akan kita lakukan. Nah, kalau misalkan prodi mau meran ini, sehingga ini lebih terprogram dengan bagus. Jadi apa yang kita modifikasi RPS kita yang ada saat ini dengan seperti ini. Jadi tatap mukanya kita buang, kolom tatap muka tidak ada, tapi yang 3 kolom ini kita lakukan. Kemudian yang terkait tadi yang sinkron virtual tadi, yang asinkron independen, maksud saya asinkron independen, kita akan memproduksi video, gitu, video tutorial. Nah, video tutorialnya ini Pak Maranto tadi sudah sebutkan pakai OBS, pakai Zoom, tadi Bu Dera pakai Microsoft 98, Pak Roli pakai Google Meet. Mangga silakan yang paling mudah saja silakan. Yang penting kita bisa memproduksi sebuah video yang durasinya 5-10 menit. Nah, mengapa 5-10 menit? Bukan 20 menit Pak Maranto. Jadi hasil kesepakatan kita 5-10 menit. Kenapa? Ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisa Susanti, Rido, dan sebagainya, telah melakukan bahwa durasi waktu video pembelajaran adalah 5-10 menit. Ini direkam. Kita tempatkan di VL kita linknya. Ya, kemudian juga dari hasil penelitian ini dari
dari Yosep Romansa PhD di ITB juga 5-10 menit. Alasan mengapa itu 5-10 menit ini alasannya. Nah, itu penjelasannya sedikit Ibu Bapak sekalian. Jadi memproduksi video 5-10 menit menyampaikan materi intinya saja. Jadi dari PowerPoint Ibu dan Bapak kalau satu kali pertemuan itu ada 15 atau 20 PowerPoint, diringkas menjadi cuman 10 menit saja poin-poin pentingnya. Nah, kalau Ibu dan Bapak berminat melihat, boleh ini di-capture contoh dari YouTube dari Pak Yosep Romansah, ini yang membuat suatu video tutorial antara 5 menit sampai 10 menit. Ini contoh-contohnya. Dan dia menjelaskan mengapa harus melakukan itu. Kalau penelitiannya mengapa 5 sampai 10 menit, ini penelitiannya yang menyebutkan. Penelitian dari Elisa Susanti dan sebagainya ini yang menyebutkan hasil penelitiannya membuat video itu hanya boleh 5 sampai 10 menit supaya efektif. Lebih dari itu sudah tidak efektif. Nah, selanjutnya dalam hal membuka kelas, Pak Maranto belum menyampaikan nanti. Nah, kita membuka kelas itu menggunakan Zoom. Itu yang tadi yang 20 menit itu, 20 sampai 30 menit. Jadi kita ada interaksi dengan mahasiswa perkuliahan yang asalnya tadi kita di kelas, kita pindahkan ke Zoom. Kenapa kita berani pakai Zoom? Karena mahasiswa akan diberikan kuota sebanyak 50 GB sebulan. Nah, 50 GB itu sangat-sangat sekali mumpuni lah dalam rangka untuk mengikuti Zoom pembelajaran kita. Jadi kalau rata-rata satu kuliah cuma 30 menit Zoom-nya, nah itu berarti nanti cuma 30 kalau dia ngambil 9 mata kuliah kan 270 menit dalam satu minggu itu. Nah, sudah dihitung oleh Pak Fahri, itu kapasitasnya ya tidak begitu besar lah, apalagi kalau dapat 50 GB, maka itu wah sangat berlebih, mewah sekali. Nah, itu Ibu Bapak tambahannya. Jadi yang perlu Ibu Bapak lakukan selain materi kuliah yang dipostingkan di VL, link rekaman materi kuliahnya 5-10 menit, kemudian berikutnya harus dilakukan adalah Zoom selama 30 menit, 20-30 menit. Nah, kira-kira itu tambahan dari saya. Silakan Pak Moranto lanjutkan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi? Pak, boleh nanya lagi, Pak? Boleh. Kalau dosen luar bagaimana, Pak? Teknisnya sama. Gimana, Pak? Diarahkan sama, harus membuat Zoom, video dan sebagainya, Pak. Ya, ya Pak. Sama ya jadi ya. Sama ya. Jadi kan nanti ada dosen luar yang dosen luar biasa atau dosen tidak tetap yang mengajar pun harus sama seperti ini ya membuatnya. Betul, Pak. Yang nanti Pak Marwanto akan membuat sosialisasi khusus untuk dosen luar. Oh gitu Pak. Dosen tidak tetap, Pak. Khusus baik, nanti. Pak. Dengan itu. Tadi saya lupa dari pertanyaan Pak Jaka tadi, betul yang kita lupa menyampaikan bahwa ada dosen paralel gitu Pak. Jadi kalau video, cukup satu video saja untuk kelas paralel yang dikolaborasikan silakan. Kolaborasinya kita percayakan. Apakah untuk pertemuan 1 dosen A, pertemuan 2 dosen B, atau di dalam satu pertemuan itu ada 2 dosen, dan sebagainya silakan boleh dibagi-bagi. Kalau ada 14 kali pertemuan, ada 3 dosen, silakan dibagi pertemuan-pertemuannya yang mana, atau mau kolaborasi silakan. Jadi boleh seperti yang Pak Jaka sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang perlu dipertanyakan lagi? Pak Marwanto, saya bisa bertanya Pak? Ya, silakan Pak. Gini Pak, tadi cerita tentang video itu kan harus dari internal ya. Tetapi kalau kita menunjuk link itu bisa nggak? Misalnya contoh tentang cara pengisian SPT pajak misalnya nih Pak ya. Itu kan officially dari Ditjen Pajak ada Pak. Ya. Nah, mahasiswa diminta misalnya untuk nonton video dari link tersebut kan bisa Pak saya kira itu Pak. Bisa Pak, nanti asal ada sumbernya Pak. Ya, itu kan officially jadi itu resmi dan itu terbuka untuk umum kan Pak. Ya. Jadi maksud saya supaya memperkaya juga kan kalau kita yang menjelaskan mungkin jangan-jangan bisa mulai tidak terlalu pas tapi kalau mereka kan betul-betul ahlinya gitu Pak.
Dan, Pak. dan video itu memang sudah dipublish gitu secara umum. Jadi untuk video yang dari luar, selama itu ada sumbernya, kemudian sifatnya publish, itu tidak jadi masalah, Pak. Boleh dipersilahkan kalau itu, Pak. Ya, jadi saya tambahkan Pak Ajintis, betul bahwa kalau kita wajib yang membuat 5-10 menit tadi Pak, itu karena terkait dengan materi kita. Nah, pendalamannya silakan Ibu dan Bapak sampaikan link-link yang lainnya, seperti Pak Ajintis katakan tadi, misalkan link dari di YouTube, ada yang dari Direktur Pajak, atau dari Spada, atau dari perguruan tinggi lain, itu dalam rangka untuk memperkaya. Jadi mahasiswa bisa belajar sekarang bukan dari kita saja, materi yang kita berikan, tetapi kita berikan memperkaya link-link yang lainnya. Nah, itu betul. Kita lupa tadi menyampaikan. Terima kasih Pak Ajintis. Baik, makasih Pak. Baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk Pak Marwanto. Ya, mangga Bu. Mau tanya Pak, ini Ya. terkait dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Direktur. Tadi ada tentang dosen boleh berkolaborasi ya tentang video pembelajaran. Nah, Ya. misalkan kalau internal tidak masalah ya Pak ya dari Poltekkes. Jadi kalau misalkan beda prodi, saya dengan misalkan contohnya kemarin itu dengan Pak Ibnu. Nanti kemudian buat satu video, tapi nanti untuk pengurusan hasilnya itu bisa bersamaan juga atau bagaimana? Itu yang ke satu. Yang kedua, maaf saya mundur sedikit yang pengisian silabus. Tadi kan dicontohkan Bu Nisa ya Pak ya? Ya. Nah, jika ada kendala seperti itu Pak, jadi mohon waktunya nanti disampaikan. Jadi ketika pengisian silabus, kalau ada kendala, jadi masih ada waktu sebelum perkuliahan dimulai gitu Pak. Terima kasih. Oke, itu saja. Baik. Pertanyaan apa Ibu ya? Pertanyaan yang pertama, jadi boleh beda prodi ya Pak ya? Untuk sementara di satu prodi aja Bu, karena ini kan peruntukannya untuk mata kuliah prodi itu Bu. Contoh misalkan ada satu mata kuliah tapi diajar oleh dosen dari prodi yang berbeda gitu Pak. Oh, kalau dosennya sih boleh Bu. Ya, maksudnya gitu. Terus Kalau nanti, untuk mata kuliahnya di mata kuliah yang sesuai dengan yang diajarkannya Bu. ya, misalkan satu mata kuliah tapi diajarkan oleh dosen dari dua prodi yang berbeda gitu Pak. Ya, boleh. Bisa kan ya? Boleh tetap ya. Boleh. Karena tadi kan kolaborasi atau video dibuatnya berkelompok gitu ya Pak ya? Ya. Betul. Bahkan ada juga dari Bu Novia, dari dosen luar mungkin ya Pak Bu ya? Oh, Dosen iya, luar. betul Pak, betul. Nah, Ya. jadi kolaborasi Bu, Ya, kolaborasi mangga koordinator mata kuliahnya diskusi, kira-kira bagi-bagi tugas lah. Yang Iya. mudahnya mungkin bagi-bagi tugas. Ada 14 kali pertemuan, nah bagi-bagi tugas saja. Siapa yang pertemuan 1, pertemuan 2 dan sebagainya dibagikan, produksi sendiri aja. Iya Pak. Nah, punten mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Sari kalau untuk hakinya misalkan dari video yang dibuat itu bergabung atau bagaimana. Terus yang kedua tadi untuk pengisian silabus Pak ya. Jadi kalau ada kendala gitu Pak, jadi ketika perkuliahan dimulai itu sudah sudah selesai gitu Pak. Tadi kan belum tuntas ya Pak ya yang contoh Bu Nisa misalkan. Jadi nanti ke depannya biar pas kita ngisi masih ada waktu gitu Pak. Baik Bu, nanti untuk yang silabus nanti ada pertemuan lagi per prodi karena kan tadi belum hanya memperlihatkan saja prosesnya yang nanti berkaitan dengan absensi perkuliahan. Nah, untuk proses yang lebih detailnya untuk silabus nanti ada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk masalah yang haki nanti Ibu bisa koordinasikan langsung aja sama Bu Sari ya Bu ya. Siap Pak. Oke. Mungkin itu penjelasannya. Pak Rahmat. Ya. Tanya. Silakan Bu. Jadi semester ini kita semua udah pakai Zoom ya Pak? Ya Bu. Kalau untuk praktikumnya bagaimana Pak?
kan jedanya mungkin panjang. Zoom hanya pengenalan saja, Bu. Nggak keseluruhan. Pembukaan kelas saja. Terus untuk yang praktikumnya bisa untuk di WA atau misalnya kita video terus? Jadi untuk Zoom itu di pembukaan kelas pertama aja, Bu. Maksimal 20 menit. Nanti untuk selanjutnya itu bisa diserahkan ke dosen masing-masing. Mau menggunakan WA atau VL, dan silakan. VL. Ya, menggunakan VL. VL. Oh iya, ya. Komunikasinya pakai VL aja, Pak. Kan di situ kan ada chatting kan di VL-nya. Berarti chat di VL ya, Pak? Ya. Chat di VL. Jadi di chat di VL. Tadi belum diterangkan chat di VL-nya, Pak? Iya, ya. Pak Marwanto silakan dijelaskan, Pak Marwanto. Jadi dari pembukaan kelas menggunakan Zoom, kemudian nanti di VL-nya itu gimana? Kan terintegrasi dengan Zoom kemarin itu dibuat. Belum Pak Marwanto belum demo kan? Bagaimana kita waktu membuka VL di dalamnya itu terintegrasi Zoom, nah, gitu untuk membuka kelas, kan belum didemokan. Nah, nanti untuk yang chat di VL, itu Bapak Ibu bisa masuk sebagai dosennya. Kemudian nanti di sini kita bisa menambahkan activity. Menambahkan activity-nya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti menggunakan Zoom, nanti Bapak Ibu bisa membuat link atau membuat URL untuk setiap mahasiswanya join, ya. Misalnya kelas diskusi. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa masukkan linknya. Misalnya linknya, oke. Saya masukkan link absen Zoom. Saya copy dulu linknya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini linknya untuk link Zoom ininya joinnya. Kemudian nanti save and return. Nah, nanti setiap Bapak Ibu nanti membuat link ini, nah link ini nantinya akan digunakan untuk akses ke Zoom-nya. Gitu. Nah, untuk yang chat-nya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan activity chat di sini. Misalnya di pertemuan ini kita menambahkan activity chat. Nah, misalnya di sini kita buat chat untuk diskusi pembelajaran. Nah, kemudian nanti save and return to post. Nah, nanti di sini ada chat-nya untuk. Nah, nanti di sini ada click here to enter chat now. Nah, nanti chat ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi nanti si mahasiswanya akan join ke sini, masuk. Gitu. Itu untuk proses chatnya, Bu. Terima kasih Pak Rahmat. Baik. Siap. Asik. Jadi kita simpulkan Pak, di awal kuliah kita buka VL kita, kemudian klik Zoom yang tadi di URL Bapak. Ya. Nah, jadi kita meeting dengan mahasiswa kurang lebih 20. Ya, kalau mahasiswanya punya kuota dan dosen juga kan diberi kuota juga nih, insya Allah ya, 50 GB. Nah, mungkin kita bisa extend lah sampai 30 menit untuk meeting dengan mahasiswa dengan menggunakan Zoom. Nah, kalau ada praktikum yang mungkin bisa di-delivery di selama 30 menit itu bisa juga, Bu Dini mungkin ya, karena kalau pakai chat kan susah tuh praktikum
Kalau pakai Zoom kan lebih mudah Betul, ya, Pak. bisa langsung ditunjukkan Ya. oleh Ibu. Nah, Ya. jadi kita berani memberikan Zoom sekarang karena ya pemerintah memberikan kuota 50 giga ini kepada mahasiswa dan sudah kita daftarkan. In proses lah akan ditransfer nih ke mahasiswa. Jadi insya Allah waktu nanti bulan depan, insya Allah sebenarnya mahasiswa akan dapat tuh September, Oktober, November, sampai Desember kan akan dapat ini. Nah sehingga kita berani menggunakan Zoom ini. Mahasiswa tidak akan protes yang tentu sekali sudah dapat ya nanti. Nah, jadi kalau kita 30 atau mau sampai 40 menit juga, sebenarnya nggak apa-apa itu. Kita diskusi dengan mahasiswa. Kalau video tadi itu adalah kita suplemen untuk mahasiswa. Untuk memahami materi kita yang bisa dibuka kapan saja. Gitu. Yang Oke, tadi, Pak. nah, yang kapan saja bisa dibuka. Yang langsung tatap muka itu kita pakai Zoom. Pak Waranto tadi sudah menunjukkan cara membuat link Zoom-nya di VL tadi. Ya Pak Oke, Waranto. Pak. Ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa konsultasi lagi dengan Pak Waranto cara membuat link-nya itu. Oke, terima kasih, Pak. Enggak. Baik, karena sudah waktu menunjukkan pukul 12, jadi untuk materi bimbingan teknis hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nuhun Pak Moranto, nuhun. Tur nuhun Ibu Bapak semuanya. Jangan lupa untuk isi absen ya. Izin pamit. Pak. Jangan lupa apa Pak? Isi absen Pak. Oh iya, isi absen. Nuhun Pak Warwanto. Ya, terima kasih. Nuhun Pak Waranto. Ya, sama-sama. Nuhun, Pak. Izin pamit. Ya. Terima kasih Pak. Izin pamit. Pak Direktur, Mangga Bu. punten Pak, ini sebelum pamit Pak, Mangga Bu. boleh tanya itu kacamata apa?